Selamat datang di berita kita bersama. Polemik yang terjadinya isu SARA yang telah dilontarkan mantan Wakil Presiden Republik Indonesia yaitu Haji Yusuf Kalla. Kata berita yang kita dapat dari Hidayatullah.id. Ini katanya. Pentingnya memahami konteks dalam menilai pidato Yusuf Kalla tentang konflik SARA. Mari kita dengar ya. Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum LBH Hidayatullah atau namanya Saifullah Hamid memberi keterangan pers yang menyikapi dinamika sosial politik yang berkembang pesat dalam beberapa hari terakhir. Hal ini berkaitan dengan laporan hukum terhadap Yusuf Kalla atau JK atas pidato yang disampaikan di Masjid Universitas Gadjah Mada UGM pada 5 Maret 2026. Laporan tersebut dilayangkan ke Polda Metro Jaya oleh elemen organisasi yang mengklaim mewakili kepentingan tertentu atas dugaan penistaan agama. Betul. Saifullah Hamid menilai bahwa isu ini menjadi sangat sensitif karena adanya indikasi upaya manipulasi informasi melalui pemotongan video pidato. Menurutnya, terdapat proses pembingkaian narasi yang sengaja dibangun oleh pihak-pihak tertentu untuk menggiring masyarakat pada kesimpulan yang keliru dan tendensius. Isu ini menjadi sensitif karena terlihat bahwa ada upaya untuk menggiring sesuatu yang menurut kami sebenarnya secara faktual adalah hanya sebatas cerita tentang pengalaman JK ketika menangani upaya penyelesaian konflik yang terjadi, konflik bernuansa SARA yang terjadi di Ambon dan Poso, ungkap Saifullah Hamid dalam keterangannya di Cafe Cats, Jakarta pada Selasa 25 Syawal 1447 14 bulan 4 2026 hari ini. Saifullah menjelaskan bahwa substansi pidato Yusuf Kalla sebenarnya adalah refleksi historis mengenai kerumitan mediasi perdamaian di wilayah konflik. Justru Yusuf Kalla menceritakan hambatan teologis yang dihadapi saat itu, di mana pihak-pihak yang bertikai memiliki keyakinan spiritual yang sangat kuat terkait tindakan mereka dalam situasi perang. Hal mana keyakinannya itu kemudian dianggap bahwa berkonflik atau apa saja yang dilakukan pada suatu konflik itu, baik itu membunuh ataupun dibunuh, ada semacam keyakinan bahwa itu adalah hal yang terpuji, yang dalam bahasa Islam mungkin disebut dengan syiat. Jelas Saifullah. LBH Hidayatullah menekankan pentingnya akurasi dalam memahami konteks penyampaian pidato tersebut. Pidato JK sampaikan di dalam rumah ibadah dengan audiens yang bersifat homogen serta dalam suasana bulan suci Ramadan. Penggunaan terminologi keagamaan saat itu bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada audiens mengenai realitas psikologi massa di daerah konflik. Saifullah Hamid menyatakan keprihatinannya atas tindakan kelompok tertentu yang melepaskan narasi JK dari konteks aslinya. Jangan sampai pidato beliau dilepas dari konteksnya. Konteks upaya perdamaian yang beliau menceritakan upaya perdamaian yang beliau lakukan di Ambon dan Poso.
terangnya yang damping Direktur Eksekutif LBH Hidayatullah Sakdon Arif dan Kepala Bidang Advokasi Maswi Yana. LBH Hidayatullah tambahnya mengimbau publik untuk bersikap rasional dan melihat persoalan ini secara komprehensif agar tidak terjebak dalam polemik yang tidak produktif bagi persatuan nasional. Dikutip dengan reporter Komin Biamirlah Tumiran, editor Yacong B. Laike. Itu menurut LBH Hidayatullah ORID. Kita sebagai umat Kristen, kita menyikapi kasus terjadinya kepada saudara kita Ahok yang menjadi calon gubernur DKI Jakarta saat itu, dan sudah ada pemotongan dan pemangkasan kata-kata yang dilakukan oleh seseorang dan terjadi pemenjaraan tahanan kepada saudara kita Ahok. Kepada pengacara Kristen Indonesia, bagaimana kita menyikapi ini dan membuat rasa damai kita di Indonesia ini. Kita sebagai umat Kristen, kita penuh kasih, penuh sayang, walaupun kita minoritas diinjak secara tidak langsung atau secara disengaja. Untuk itu, para pengacara kondang Indonesia, terutama khusus Kristen, mari kita menyikapi hal seperti ini. Apakah kita lanjutkan ke hukum supaya Yusuf Kalla benar-benar mengatakan ya atau tidak tentang isu SARA yang telah dilontarkannya di Universitas Gadjah Mada. Jadi di sore hari ini kita harus mematangkannya supaya jangan terjadi konflik antara umat beragama di Indonesia. Kalau yang satu ini Yusuf Kalla benar-benar mengatakan isu SARA, mari kita bawa ke hukum NKRI yang ada di Indonesia. Terima kasih.